Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Wisnu di channel Oh Gitu. Ah, gitu. Nah, halo teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut dari videonya, aku mau nanya dulu ke kalian nih. Kalian tahu nggak sih sama game yang namanya Mobile Legends? Game yang sedang hangat diperbincangkan oleh anak muda zaman sekarang. Mungkin kalian beberapa ada yang tahu atau pernah dengar ya tentang game yang namanya Mobile Legends, atau mungkin ada yang pernah main, ada yang fokus main, dan mungkin ada yang sering ikut turnamen atau ikut kompetisi dari Mobile Legends. Gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya lagi ya, jadi aku menjelaskan dulu tentang game yang namanya Mobile Legends ini. Game Mobile Legends itu merupakan suatu game yang bergenre MOBA atau multiplayer online battle arena yang menerapkan strategi dan mekanik saat bermain, di mana kita saling melaga mekanik dan strategi saat bermain. Jadi game ini tuh sangat seru dimainkan untuk 5 versus 5 melawan teman-teman kalian dan bersama teman-teman kalian juga. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan dari videonya. Jadi video kali ini aku akan membahas tentang tutorial dalam bermain suatu hero di Mobile Legends. Jadi tutorial ini tuh seperti tutorial bermain suatu hero gitu loh, entah tentang misalnya dari cara bermain hero-nya, build hero-nya, dan gimana sih hero-nya itu. Nah, jadi video kali ini aku mau khususin belajar atau tutorial mempelajari tentang hero Kagura. Nah, jadi sini aku bakal menjelaskan segala sesuatu tentang Kagura, mulai dari apa itu Kagura, gimana tuh peran Kagura dalam game, gimana build-nya, gimana emblemnya, dan gimana gameplay dan kombo-kombonya yang tentunya akan sangat membantu kalian dalam bermain Mobile Legends. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman semuanya, jadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan yang udah mendalam lagi tentang build, emblem dan sebagainya, aku mau jelasin terlebih dahulu ke teman-teman semuanya tentang gimana sih Kagura itu, apa role-nya, dan gimana skill-skillnya. Nah, jadi sebelum itu aku mau ngasih tau dulu kalau Kagura itu sebenarnya hero yang bertipe mage atau magical, dimana yang magical ini artinya dia selalu mengandalkan skillnya saat bertanding. Jadi selanjutnya aku mau ngasih tau dulu Kagura ini cocok tuh ditempatkan di role mana atau posisi mana. Nah, berhubung di Mobile Legends saat ini kita sedang ramai itu menggunakan meta yang namanya itu meta jungler atau hyper carry, dimana kita menggunakan satu offlaner, satu tanker, satu god laner, satu jungle, dan satu lagi mid laner. Jadi di mana sih Kagura ini paling cocok? Jadi Kagura ini ya paling cocok digunakan di role mid laner. Meski tidak jarang kita melihat Kagura digunakan di god laner ataupun ada yang menggunakannya di tanker. Tapi menurutku pribadi Kagura ini paling efektif digunakan di mid laner. Kenapa di mid laner? Karena Kagura ini merupakan hero yang damage-nya tuh burst, bisa dengan mudah mematikan musuh dan memberikan damage tambahan yang sangat cocok saat perang. Jadi Kagura ini cocok untuk jadi backup damage yang sangat besar bagi tim dan bisa merusak formasi musuh dan musuh jadi acak-acakan, sehingga war pun bisa lebih mudah dalam teratur. Selanjutnya kita bahas skill dari Kagura. Sebagai informasi terlebih dahulu, jadi Kagura ini merupakan hero yang cukup rumit karena dalam sistem skillnya sendiri dia banyak mengandalkan tri dengan payungnya. Nah, jadi Kagura ini sendiri kasarnya punya 7 skill yang berbeda fungsinya, termasuk pasifnya. Sedangkan 6 skillnya lainnya terbagi atas 2 fase. Di mana fase pertama yaitu saat dia belum melempar payungnya yang warna skillnya itu biru muda. Sedangkan fase kedua setelah melempar payungnya yang warna skillnya jadi ungu. Pertama kita bahas skill satunya dulu, yang pada dasarnya merupakan skill utama dari Kagura. Hal ini karena hampir semua skillnya itu berhubungan sama payung skill satunya ini. Nah, jadi skill satu fase pertamanya ini berfungsi untuk melempar payungnya. Jadi setiap musuh yang kena lemparan payungnya ini akan kena damage. Dan skill satu fase keduanya juga gak beda jauh. Bedanya di fase kedua skill satunya ini untuk menggeser payungnya. Jadi lebih bervariasi lah arah gerakannya. Selain itu payungnya juga bisa dilempar ke bus atau rumput untuk open map. Nah, selanjutnya pasifnya. Jadi pasif Kagura ini akan aktif saat Kagura sama payungnya itu bersatu gimana pun caranya. Jadi kalau Kagura udah ngambil payungnya, Kagura akan langsung dapat sedikit barrier dan menyebabkan efek mini stun di area sekitarnya, dan itu area. Namun tentunya pasifnya ada cooldownnya sekitar beberapa detik. Lanjut ke skill keduanya. Jadi skill 2 Kagura di fase pertama dan kedua ini agak beda. Di fase pertamanya, Kagura akan langsung ngedes ke segala arah sesuai yang kalian inginkan, dan jaraknya juga lumayan jauh. Yang lebih hebatnya lagi, skill 2 fase ini juga akan bisa ngilangin efek CC yang kalian dapat. Jadi bagus banget sebagai skill escape. Nah, untuk skill 2 di fase kedua, Kagura akan langsung teleport atau loncat ke lokasi payung kalian berada. Dan bagusnya, kalau kalian pakai skill ini saat pasifnya ada, skill ini bisa jadi salah satu stun yang lumayan ngeselin untuk lawan. Nah, dan terakhir ada ultimate-nya. Saat kalian gunakan di fase pertama, Kagura akan langsung ngasih damage di area kecil sekitarnya. Dan skill ini juga akan ngasih musuh sedikit FNOB, tapi damage gak terlalu besar. Nah, kalau ultimate di fase keduanya, setelah Kagura melempar payungnya, Kagura akan langsung ngasih burst damage ke area di sekitar payungnya. Dan setelahnya akan ada lingkaran di sekitar payung Kagura.
Nah, setelah beberapa saat, seluruh musuh yang ada di lingkaran itu akan ketarik dan damage-nya juga besar. Jadi kalau kalian bisa kenain seluruh efek dari ultimate ini, damage yang dihasilkan dijamin akan sakit banget. Nah, jadi itu dia skill-skill dari Kagura. Selanjutnya kita bahas emblem dan battle spell-nya. Jadi, menurutku pribadi, emblem yang paling bagus di Kagura ya Magic Worship. Soalnya dengan Kagura yang gampang mainin dan ngedamage musuhnya pakai skill satunya ini, mudah banget lah untuk aktifin pasif dari Magic Worship ini. Selain Magic Worship, kalian sebenarnya juga bisa pakai emblem discount yang kalau mau lebih cepat jadi, tapi tergantung kalian juga mau gimana cara mainnya. Lalu untuk battle spellnya, untuk gue pribadi paling bagus tetap flame shot sama execute. Soalnya Kagura merupakan hero yang mengandalkan burst damage dan satu kali combo. Jadi kalau ada flame shot sama execute untuk eksekusi terakhirnya bakal bisa nge-secure killnya lebih aman dan lebih mudah. Bedanya kalau flame shot kalian bisa manfaatin FNOB sama ngincer musuh yang jaraknya jauh. Sedangkan execute kalian bisa langsung eksekusi musuh lebih cepat lagi. Jadi tinggalkan sesuaiin aja sama gameplaynya. Nah selanjutnya kita bahas item buildnya. Pertama sepatu. Untuk sepatunya kalian bisa gunakan antara Magic Shoes, Demon Shoes ataupun Arcane Boots. Kemudian item utamanya ada Call of Destiny atau COD sama Lightning Truncheon yang wajib kalian beli supaya damage burstnya bisa makin sakit sampai ke late game nantinya. Habis itu ada Genius One, Holy Crystal sama Divine Glaive sebagai item pendamping biar damage-nya tetap sakit meski lawannya udah full item defense. Nah dan terakhir sebagai item kondisional kalian bisa gunain Winter Truncheon atau Immortal kalau seandainya kalian diincar terus, atau NOD juga kalian bisa gunakan kalau terlalu banyak hero lifesteal di tempat lawan. Nah, jadi itu aja item untuk Kagura ini. Selanjutnya combo untuk Kagura. Untuk kombonya sendiri, sebenarnya combo dari Kagura itu cuma satu, yaitu pertama skill 1 untuk ngelempar payung, kemudian ultimate yang ungu, habis itu skill 2 untuk nge-stun, kemudian setelah lawannya ketarik dari ultimate yang ungu, kalian bisa ulti lagi yang warna biru. Namun, karena dalam suatu permainan akan banyak kondisi yang kalian hadapi, jadi kalian bisa lakuin banyak variasi dengan memainkan pergerakan payungnya. Nah, jadi sebenarnya itu aja combo dari Kagura, cuma satu sebenarnya, tapi bisa kalian variasiin lagi. Nah, dan ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat saat bermain Kagura. Kalian harus selalu mencari rumput yang pas atau tersembunyi untuk nge-burst down musuh dan jangan terlalu sering terlihat di map agar kalian bisa nyulik musuh dengan lebih mudah. Oke teman-teman semuanya, jadi segitu aja dulu tutorial Kagura di video kali ini. Menurutku pribadi Kagura ini memang hero-nya lumayan rumit, lumayan susah dan mekaniknya agak sedikit ribet lah untuk dipelajari. Jadi kalian mungkin butuh beberapa puluh kali main agar bisa menguasai hero ini. Nah, jadi gimana? Kalian udah mulai ngerti kan sekarang cara pakai Kagura, hero yang susah namun sangat bagus kalau digunakan. Ilmu baru kan? Ah, gitu.